Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin Bapak Ibu, orang tua kami, segenap pengurus masjid yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita ruang dan waktu, diberikan kesehatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir ke salah satu tempat yang termulia di permukaan bumi ini. Dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini bersambung kepada keluarganya, karib kerabatnya, cucu-cucunya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, tanpa terasa malam hari ini kita berada di hari yang ke-28 di bulan Zulqa'dah 1444 Hijriah. InsyaAllah 2 hari ke depan maka kita akan segera meninggalkan bulan ini, kemudian kita akan masuk di bulan baru, yakni bulan Zulhijjah. Kalau kita berbicara tentang Zulhijjah, maka sesungguhnya Zulhijjah itu ada 2 kata. Satu artinya Zul yang artinya pemilik, kemudian Al-Haji yang artinya orang haji. Maka kalau ditanyakan apa itu Zulhijjah, yakni bulan yang dimiliki oleh pemilik haji. Karena sesungguhnya setiap ada kalimat Zul di dalam bahasa Arab, itu senantiasa artinya memiliki. Bapak mungkin pernah mendengarkan nama orang Zulkarnain. Qarnun itu artinya tanduk. Jadi kalau dia berbicara tentang Zulkarnain, maka orang yang memiliki 2 tanduk. Tapi jangan hubungkan dengan hewan korban, tidak ada itu. Karena sesungguhnya Zulkarnain itu dulu artinya sebutan untuk orang yang memiliki kekuasaan antara timur dan barat. Bapak juga mungkin pernah mendengarkan istilah Zulnurain. Zulnurain itu adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mengapa Rasulullah memberikan gelar Zulnurain? Zul itu pemilik, Nurain itu adalah 2 cahaya. Karena sesungguhnya Utsman bin Affan lah yang pernah menikahi 2 anak perempuan Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tapi saya tak tahu apa Zul apa dikasih mertua bapak, tak tahu. Tergantunglah dia. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa disebut dengan Zulhijjah? Karena pada prinsipnya pada saat itulah sesungguhnya pelaksanaan haji yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Darul Iftah Mesir, mengatakan sesungguhnya istilah di antara bulan-bulan yang ada di dalam bahasa Arab, sesungguhnya yang tertua adalah Zulhijjah. Bahkan ulama mengatakan seperti Muhammad Sabri, itu bulan sudah dinamaikan semenjak 412 Masehi. Dan itu dituliskan atau dideklarasikan atau disebut dengan bulan Zulhijjah oleh Datuk Nabi Muhammad Kilab bin Murrah. Kalau kita bahasa sejarah, maka sesungguhnya Kilab bin Murrah itulah Datuk Nabi Muhammad yang kelima. Itulah hebatnya orang-orang Arab, Pak. Datuknya yang kelima, masih ingat dia, datuk yang pertama Abdul Muttalib, di atas Datuk Muttalib itu ada lagi datuk-datuknya, maka Kilab itu datuk yang kelima dari Nabi Muhammad, dan Murrah itu adalah datuknya yang keenam. Kalau saya insya Allah tidak ada hafal, tapi tanahnya masih saya miliki. Itulah hebatnya kita, Pak. Nama orang asli tak ingat lagi. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, zaman dulu orang senantiasa juga melakukan ibadah haji sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Karena sesungguhnya semenjak Nabi Ibrahim pelaksanaan haji itu sudah ada, dan orang-orang Arab ketika itu juga melaksanakan ibadah haji. Cuma ketika Nabi Muhammad lahir, seluruhnya dirubah menjadi ketauhidan. Karena begitu lamanya antara Nabi Ibrahim dengan mereka, ada di antara mereka yang senantiasa melakukan tawaf, tetapi maaf, di sekeliling Ka'bah ketika itu penuh dengan patung-patung. Bahkan kalau kita baca sejarah, tidak hanya sampai di situ, bahkan mereka tawaf tanpa sehelai pakaian pun, alau bahasa kitanya telanjang. Ketika mereka dikatakan, mengapa kalian bertelanjang? Hanya dengan alasan bahwa kami menghilangkan ketergantungan kami terhadap dunia.
Maka begitu Nabi Muhammad datang, kemudian seluruhnya diperbaiki, sistem haji dikembalikan sesuai dengan ketentuan syariat, maka jadilah seperti ini. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kalau kita lihat beberapa sabda Rasulullah senantiasa menyandingkan antara bulan Zulhijjah dengan Ramadan. Bahkan dalam hadis itu dikatakan sahraini la yanqusani. Ada 2 bulan yang kata Rasulullah yang pahalanya tidak akan pernah berkurang. Bulan apa yang dimaksud oleh Rasulullah? Ramadan wa Zulhijjah, yakni bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ada beberapa amal ibadah yang harus kita lakukan dan mesti kita lakukan kalau kita mampu. Pertama, yakni memperbanyak puasa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang harus diperbanyak puasa. Apalagi di hari-hari yang penuh dengan kenikmatan hidup yang hari ini. Begitu banyak penyakit. Bukankah Rasulullah mengatakan sumu tasihu? Berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Yang kedua, apa yang diperbanyak ketika 10 hari pertama sampai hari tasyrik ini adalah memperbanyak takbir. Takbir itu ada 2. Ada namanya takbir mutlak, yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Yang mutlak itu adalah takbir yang dilakukan kapan saja, di mana saja, selama di tempat itu tidak dilarang. Apa contoh dilarang Pak Ustadz? Berzikir atau bertakbir di kamar mandi itu tak boleh Pak. Jangan pula nanti begitu kata Pak Ustadz di mana saja, di kamar mandi lain cerita. Tapi selain itu boleh. Bukankah ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 itu mengatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan sebutlah nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Maka kalau kita merujuk apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul ash, yang dimaksud dengan ayat itu, kata sahabat Ibnu Abbas, yakni berzikir pada hari-hari maklumat, hari-hari tertentu, yakni bertakbir semenjak tanggal 1 sampai tanggal 13. Maka kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh sahabat, sampai-sampai berkatakan wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila syuq. Dulu ada 2 sahabat, yakni Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, dia pergi ke pasar. Sampai di pasar dia katakan wa yukabbirun nas bi takbirihi. Begitu masuk pasar, mulai tanggal 1 itu dia sudah bertakbir. Maka apa yang dikatakan hadis itu? Begitu melihat kedua orang ini bersahabat, maka satu pasar pun bertakbir mengikuti kedua sahabat tersebut. Jadi nanti boleh. Tetapi ada yang kedua, yakni takbir muqayyad. Itu yang sering kita baca setelah sholat berjamaah itu Pak. Sesungguhnya takbir itu tidak hanya waktu sholat, kapan saja selama hari-hari tersebut. Kalau kita rujuk kepada apa dikatakan, innahu kana yukabbiru min salatil ghadawati yaumil arafah ila salati zuhri min akhir ayyamit tasyrik. Hadis ini dari Ibnu Abi Syaibah. Apa yang dikatakan? Bahwa dulu Umar kalau sudah masuk Idul Adha, maka dia bertakbir. Kapan Umar itu bertakbir? Umar radhiyallahu an mulai tanggal 9 setelah sholat subuh sampai waktu zuhur pada hari yang ke-13. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah sholat subuh. Tapi kalau orang Pekanbaru biasanya setelah sholat maghrib. Di mana dalilnya? Saya pun tidak ketemu, itu masalahnya Pak. Karena kalau kita baca hadis betul, Umar setelah sholat subuh tanggal 9. Maka kalau Bapak pernah pergi ke haji, coba lihat. Orang kalau hari Tarwiyah tanggal 8 kan dia meninggalkan Mekah Pak, menuju ke Arafah. Di Arafah diam 1 hari, besoknya tanggal 9. Kalau memang kita ikut pemerintah, kalau tidak biasanya orang ke Mina. Begitu sampai tanggal 9, orang tidak bertalbiyah. Apa yang dilakukan orang? Bertakbir. Dia bukan lagi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, tetapi mereka bertakbir sebagai kita. Tapi ada riwayat lain. Kalau Umar tadi mengatakan dia bertakbir dari tanggal 9 dari selesai sholat subuh sampai tanggal 13 setelah zuhur. Setelah itu tak ada lagi. Tapi riwayat Ali bin Abi Thalib mengatakan innahu kana, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib itu yukabbiru min salatil fajr, dia bertakbir setelah sholat subuh yaumul arafah, pada hari Arafah, hari ke-9, ila salatil ash,
hingga ke sholat asar. Nah, itu beda Pak. Umar tadi hanya sampai sholat zuhur, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai sholat asar. Min akhiri ayyamin tasyrik, sampai terakhirnya hari tasyrik tanggal 13. Itu terjadi. Jadi nanti kalau ada orang sampai zuhur, ya mungkin dia mengambil pendapat yang dilakukan oleh Umar. Tapi kalau mereka hanya bertakbir sampai yang namanya sholat asar, maka itu mengikuti Ali bin Abi Thalib. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, innahu kana yukabbiru min salatil fajri ila yaumil arafah ila akhirul ayyamil tasyrik. Maka dikatakan adalah Ibnu Abbas, dia bertakbir itu pada subuh, setelah sholat subuh hari yang ke-9 ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai kepada hari tasyrik. Kemudian dia katakan la yukabbiru fil maghrib, tapi dia tidak lagi bertakbir ketika pada sholat maghrib. Jadi ibu-ibu ke pasar, subhanallah, bapak-bapak keluar rumah atau di dalam mobil, maka Pak, maaf dulu kalau suasana kampung itu enak. Saya punya ayah tuh kalau sudah takbir malam tuh Pak, hampir nggak ada di rumah, pasti dia duduknya di masjid. Sudah sholat isya dia takbir, nanti sampai jam 12 capek dia istirahat, kemudian dia mulai. Sekarang juga sama, alhamdulillah. Kalau sudah malam takbir sampai pagi, cuma berubah. Dulu orang, sekarang kaset. Itu aja bedanya Pak. Sekarang kaset. Wak sangka Gorim itu yang apa? Rupanya Gorim itu tidur di samping kasetnya itu. Ah itulah. Kalau dulu memang orang tua sholat subuh dia takbir, sehingga maaf nuansa idnya itu terasa. Sekarang kapan orang datang ke lapangan? Kalau sudah ada pengumuman, ibu-ibu silakan datang bawa tikar masing-masing. Apa kata ibu-ibu? Masih lama tuh minta sedekah tuh, habis pula duit awak. Belum datang dulu. Padahal maaf makin dia datang takbir makin menggema, sehingga lama-lama aktivitas seperti itu berkurang, karena maaf tingkat kemalasan kita akan berbeda. Kemudian apa amal kedua? Memperbanyak amal soleh. Ibu bisa maaf, bapak bisa sedekah, bisa maaf mengunjungi silaturahim, bisa memperbanyak banyak Al-Quran, apa saja. Nah yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah berkorban. Nah pertanyaan selalu muncul, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan, yang kita jawab. Pertama, pertanyaannya, di mana Pak Ustadz korban yang terbaik? Apakah memang di domisili kita? Atau boleh tidak kita berkorban di tempat orang lain? Karena hari ini kan ada korban-korban online Pak. Ketika maaf ada orang mengatakan di telepon kita, ada komunitas, subhanallah, tidak ada satu hadis pun yang mengatakan di mana kita harus berkorban. Walaupun maaf kalau kita tengok Nabi, di mana Nabi berkorban? Nabi senantiasa berkorban di tempat dia sholat. Tapi maaf, kata ulama mengatakan, kalau kita bawa kepada yang namanya sifat usul, maqasidus syar'i, amal kebaikan itu semakin besar manfaatnya, maka semakin besar pahalanya. Ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh beberapa ulama, walakinnal khairal a'mal maqanallahu atwa. Di mana kita melakukan amal, yang amal itu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu bagus. Contoh maaf, ada komplek di Rumbai itu, komplek elit Pak. Itu luar biasa. Kalau kita ke Danau Buatan, dia sebelah kanan. Rumahnya di situ cuma seluruh rumah 60 buah. Yang dihuni paling-paling gak 30 buah. Tapi korbannya 9 ekor. Mau diapain daging tuh? Dan orangnya rata-rata tidak makan daging karena kolesterol pasti. Nah, kalau orang korban situ untuk apa gitu? Manfaatnya kurang. Maka mereka biasanya korbannya paling-paling satu, yang lain dikirim. Karena maaf berkorban di tempat orang yang jarang makan daging, itu berbeda dengan orang yang tiap hari makan daging. Maka nanti begitu Idul Adha, bukan kita bicara berapa banyak yang kita dapatkan, tetapi berapa banyak tersebar daging itu. Kadang-kadang maaf ada orang yang tamak, tapi Masjid Munawarah ini tidak ada. Elok-elok perangai ya Pak. Ini di kulkas sudah 1 minggu, 2 minggu nggak habis-habis. Dan menggigil daging itu, udah pakai selimut dia dalam. Tak dimakan Pak, ngasih sama orang nggak mau, dimasak takut, dikasih orang pelit lah. Jadi apa? Maka amal ibadah itu bukan makin banyak kita dapatkan, tapi sebanyak apa distribusinya terhadap orang lain. Walaupun maaf nanti ada
ditanyakan berapa banyak yang kita boleh makan. Bukankah Imam Syafi'i mengatakan, kulu wadakhiru watasaddaq. Daging korban itu boleh kalian makan, boleh kalian hadiahkan, boleh kalian sedekahkan. Maka ulama membagi sepertiganya untuk dimakan, sepertiganya untuk dihadiahkan, yang sepertiganya untuk disedekahkan. Tapi Bapak Ibu pernah kan membaca sejarah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pernah berkorban dengan 100 ekor unta. Kalau sepertiganya gimana Nabi Muhammad makannya, Pak? 30 ekor. Masya Allah. Tapi begitu Nabi Aisyah memotong kambing Rasulullah, apa yang tinggal? Tinggal punggungnya. Bagian yang orang tak suka. Sehingga Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kambing yang engkau sembelih tadi sudah diambil semua orang kecuali bagian daging ini. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya yang engkau berikan itulah milik kita sesungguhnya. Jadi maaf, tidak usahlah kita nanti Masya Allah, ini kadang-kadang Masya Allah di tempat-tempat lain sapi itu 12, kepalanya tinggal 9. Gimana itu Pak Ustaz? Mungkin saya katakan sapinya mungkin kembar siam mungkin Pak, satu kepalanya 2 badannya. Nah, itulah jawaban. Subhanallah, untuk apa? Maka ulama katakan makin banyak manfaat daging kita, maka pahalanya makin banyak. Kalau di kota ini luar biasa Pak. Di kampung, Allah, tempat kami di kampung tuh sampai kulit-kulitnya dibagi Pak. Saya orang Kampar tuh Pak, dekat SPN tuh Pak, kulit-kulitnya dibagi. Yang kedua apa? Di kampung tuh tidak ada istilah hadiah untuk pekerja. Tidak ada yang namanya siapa kerja dapat tambahan, nggak ada Pak. Maka cepat selesainya. Siapa punya golok, siapa punya pisau, datang tolong pekerja. Padahal maaf, kalau boleh dikatakan mereka orang yang jarang dalam tanda kutip untuk menikmati daging. Kita saja di Masya Allah di Pekanbaru, belum disembeli potong tunjangnya udah hilang Pak. Gimana ceritanya nih? Ini gimana? Nah luar biasa. Yang kedua, sasaran yang dituju itu untuk apa? Limaslahat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, untuk itu maka nanti di mana saja kita berkorban, termasuk di masjid ini boleh. Yang penting tentunya sampai pada sasaran yang kita inginkan. Orang-orang susah, subhanallah, yang mereka anaknya banyak, mungkin lebihkan Bu, bawa saja. Kalau mungkin ada di antara kita yang mau, minta saja sama panitia, ketimbang kita membawanya dengan cara yang diam-diam. Ini kadang-kadang maaf cerita, sapinya sudah dipotong, kok tunjangnya jalan sendiri Pak? Itu heran juga saya. Kok udah di sudut, sembelinya di sudut, tunjang situ. Harusnya diminta, saya selalu kan, minta saja, nanti dibawa. Enggak seluruh kita yang mau mengelola yang namanya tunjang. Subhanallah, apalagi ada Pak Ketuanya nanti. Ya, kapan perlu tunjang ketua itu minta. Nah. Kemudian hukum berkorban, ulama membagi 2. Ada mengatakan sunnah muakkadah, ini yang dipegang oleh jumhur ulama, sejalan dengan hadis idza ra'aitumul hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudakhi fala yumsik an sya'rihi wa asfarihi. Barang siapa yang sudah melihat nanti munculnya bulan Zulhijjah dan dia memiliki niat untuk berkorban, maka mulai saat itu fala yumsik an sya'rihi, maka janganlah dia memotong rambutnya, wa asfarihi, dan juga kukunya. Sampai kapan? Sampai hewan itu disembelih. Apa hikmahnya? Agar rambut dan kuku itu mendapatkan berkah dari apa yang dia korbankan. Disitulah kekurangan kita kalau kita tidak korban di tempat kita. Kita tidak tahu hewan kita sudah disembelih atau tidak. Karena orang yang berkorban itu disunnahkan dia menyaksikan hewan dia sembeli. Abdul lagi kalau dia yang menyembeli. Yang kedua, dia menikmati makanannya, bukan masalah banyak. Bahkan maaf, makanan yang paling afdal dimakan oleh orang berkorban, yang pertama kali itu pada Idul Fitri, Idul Adha adalah daging korban. Tapi itu tak berlaku di Pekanbaru. Orang sembelinya sudah zuhur kok, masaknya malam, itu sehari semalam juga kita puasa. Nah, tidak bisa. Pada sunnahnya begitu. Yang kedua, ada Imam Al-Auza'i mengatakan wajib hukum berkorban, tapi wajibnya dalam tanda kutip bagi mereka yang mampu. Hadisnya man wajada sa'a falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mereka memiliki kemampuan tapi mereka tidak berkorban, maka janganlah mereka mendekati tempat sholat kami. Maka ini biasa dipakai oleh negara-negara
yang mereka tentunya memiliki mazhab Imam Abu Hanifah. Biasanya wajib. Cuma kadang-kadang maaf sedikit aneh juga Pak di tempat kita. Apa yang membuat aneh? Musim bunga mereka sama-sama beli bunga. Mahal bunga itu dibeli. Yang paling mahal yang bolong-bolong, janda bolong namanya. Dibelinya ratusan bahkan jutaan. Datang musim cincin, beli cincin, batu akik, lah mabuk karena batu akik. Ada namanya apa? Bacan. Masya Allah. Datang pula gowes, Mas Amir. Lah beli sepeda. Pas Idul Korban, Anda ikut dia. Musim bunga beli bunga, musim batu beli batu, musim sepeda beli sepeda. Pas datang musim korban, dibilangnya tak ada duit. Lah, kan terlalu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, betul ketika Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak. Ulama mengatakan ayat ini apakah Makkiyah atau Madaniyah? Apakah surat ini turunnya di Mekah atau di Madinah? Tapi ulama sepakat ayat ini hiburan bagi Muhammad ketika Nabi Muhammad dihina oleh orang kafir. Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Ya Muhammad, gak usah sedih. Kami telah memberikan nikmat yang banyak. Al-Kautsar itu ada dua mana. Satu, Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak. Yang kedua nanti telaga di akhirat. Maka orang-orang mukmin dapat telaga dan orang kafir tidak. Diberikan nikmat. Tapi ketika tahu dengan nikmat, fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyandingkan antara korban dengan salat. Inna salati wa nusuki. Ada ulama mengatakan nusuk itu artinya sembelihan. Maka ada orang-orang pandangan salat itu adalah amal batiniah yang paling agung. Sementara korban adalah amal ibadah harta yang paling agung. Mengapa tak haji Pak Ustaz? Karena haji itu terbatas. Tapi kalau korban gak mesti sulit Pak. Kalau punya 2 juta berapa? 2.600.000 itu udah bisa. Subhanallah. Maka ada pertanyaan Pak Ustaz, mana yang didahulukan, korban atau sedekah? Para ulama mengatakan kalau begitu ambil kaidahnya al-jumu'ah aula minat tarjih. Menggabungkan kebaikan selama itu dimungkinkan maka itu bagus. Artinya maaf, kalau bisa sedekah, bisa korban, alhamdulillah. Sedekahnya dapat, korbannya dapat. Selalu disebut dengan pastabikul. Nah itu dia. Subhanallah. Tapi kalau tidak bisa, maaf ini ada dua pilihan. Maka jatuh pada kaidah yang berikutnya, iza tazarahmat al-masali quddimat alal a'dah. Apa yang dikatakan? Jika berkumpul dalam satu waktu jumlah maslahat, maka dulukan maslahat yang paling besar. Contoh maaf, kita tinjau maslahat itu dari sisi muasa, waktu yang luas. Bersedekah waktunya luas Pak. Idul Adha cuma 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Dah selesai. Jadi maaf ini 4 hari. Maka ada ditanya mana juga yang harus didahulukan. Akikah harus korban? Kalau memang duitnya cuma satu, dulukan korban. Mengapa? Karena akikah itu panjang waktunya. Bisa 7, bisa 12, bisa 14, bisa 21, bisa selama anak itu belum balik. Maka apa dikatakan? Korban terbatas. Kemudian apa? Mudayak, waktunya sempit. Maka kalau begitu, ulama tetap mengatakan luar biasa apa yang diungkapkan ulama. Kalau memang begitu, hanya satu pilihan, maka berkorbanlah kalian. Subhanallah. Maka nanti kalau ada yang akikah juga ya silahkan saja. Tapi juga tolong disampaikan kepada panitia. Karena maaf niat antara akikah dengan korban itu berbeda. Kalau korban itu disebut orang yang berkorban. Kalau akikah disebut dengan orang yang akikah. Jangan salah, nama anak yang diakikahkan. Subhanallah. Kemudian ada yang mengatakan, mana yang lebih afdal Pak Ustaz? Kita berkorban secara sendiri atau urunan, kelompok seperti itu.
para ulama terjadi ikhtilaf. Ada mengatakan kalau kita mampu berkorban dengan sendiri nggak apa salah. Tapi kalau berkorban dengan berkelompok juga tidak masalah. Selama berkelompok itu ada batasan. Unta untuk 10, sapi untuk 7, kambing 1. Tapi kalau kami sapi Pak Ustaz 5 orang, boleh tidak masalah. Jangan ke 5 orang, 3 orang saja boleh. Tentu biayanya banyak. Tapi maaf, penggabungan itu boleh dilakukan sebelum sapi itu disembelih. Umpamanya maaf, nanti ada kelompok ke-17. Tahu-tahu orangnya 5. Sudah disembelih, datang orang ke-16. Saya masuk kelompok bapak saya, ini duitnya. Itu tidak boleh lagi. Lalu sudah sembelih sapinya. Udahlah, nanti saya di akhirat saya bagi pahalanya sama engkau. Dari mana pula dia tahu bisa bagi pahala orang? Tidak boleh. Kalau dia nak bergabung sebelum sapi itu disembelih gitu. Subhanallah. Kemudian ada mengatakan, mana yang lebih bagus Pak Ustaz? Kita berkorban dengan unta, dengan sapi atau kambing? Ada mengatakan yang paling bagus itu dengan unta. Tapi seumur hidup saya belum pernah melihat orang di Indonesia menyembelih unta. Karena maaf, kalaupun dikasih unta nggak tahu kita gimana cara menyembelihnya. Sedangkan sapi jadi sepak nyawa, apalagi unta. Nah, mana dalil yang dipakai? Man i'tasala yaumal jum'ah ghuslul janabah. Ini untuk kita laki-laki. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, bapak-bapak, kemudian dikatakan mandinya seperti mandi wajib, dibasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki, summa raha paka'annama qarraba badanatan wa man raha bis sa'ati tsaniyah paka'annaha qarraba baqarah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian berangkat ke masjid, kemudian duduk di saf pertama, maka kata Rasulullah, mereka mendapatkan ka'annama qarraba badanatan, maka mereka seperti berkorban unta. Maka orang mengatakan berkorban unta itu lebih baik daripada sapi. Tapi jangan dijadikan dalil, Pak Ustaz, insya Allah Jumat besok saya sop di pertama, jadi tidak usah korban. Kan sama pahalanya Pak Ustaz. Tak ada ikut korban ya Pak. Nah, orang-orang yang mengatakan, kemudian dikatakan summa raha bis sa'ati tsaniyah, barang siapa yang duduk pada hari Jumat pada saf kedua, paka'annaha qarabal baqar, maka dia mendapatkan pahala seperti berkorban sapi. Jangan-jangan besok lomba duduk di saf kedua, tidak ada saf pertama. Kata Pak Ustadz itu pahalanya seperti korban sapi. Kalau begitu tidak usah ikut korban panitia lagi. Cukup dapat pahalanya aja. Tidak bisa. Maka subhanallah. Cuma maaf, ada juga mengatakan kalau begitu yang ketiganya kambing. Kalau begitu Pak Ustadz kambing. Tapi kalau Nabi memang kita silat dengan kambing. Cuma ada ulama mengatakan tergantung kebiasaan orang, adat orang tersebut. Karena ada beberapa keadaan di mana negeri ini kita lebih cenderung makannya daging sapi dengan alasan kambing itu kolesterol. Tapi kalau kita baca artikel, tidak ada yang mengatakan yang namanya daging, asalkan daging merah, kambing ke sapinya, yang namanya kolesterolnya pasti ada. Tergantung bagaimana cara memasaknya. Kalau kambing digulai, kolesterolnya tinggi. Mengapa? Santannya. Tapi kalau di sate, katanya sama orang Madura, itu tidak masalah. Jadi kadang-kadang, maaf, cuma asumsi kita, kalau kambing itu naik kolesterol, akibatnya belum makan kambing kolesterol sudah naik. Karena bukan kambingnya yang salah. Padahal yang dipotong cuma sedikit. Subhanallah. Saya punya kawan, Pak Ustadz ini ke durian Pak Ustadz, durian non kolesterol. Dari mana pula durian non kolesterol? Tapi maaf, kalau saya mungkin lebih kurang dengan Bapak. Kalau gratis biasanya nggak naik tensi saya. Tapi kalau bayar naik tensi saya. Makin mahal bayarannya tensi, makin naik, itu masalahnya Pak. Nah subhanallah. Bisa enggak Pak Ustadz? Ada juga pertanyaan, bagaimana kalau menggabungkan niat antara korban dengan akikah? Maksudnya satu amal tapi dapat 2 pahala. Akikah masuk juga, kurban masuk juga. Ini namanya 2 in 1. Orang Indonesia kan hobi. Kalau dapat, maaf, puasa besok tuh, puasa Zulhijjahnya dapat, terbayar qadha, dapat lagi pahala. Maunya gitu. Ulama mengatakan tidak bisa. Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mengapa? Karena kedua-duanya statusnya
maqasidnya berbeda. Korban itu dalam bentuk syukur atas begitu banyak nikmat, akikah itu bersyukur atas pemberian keturunan. Jadi nggak boleh dia digabungkan. Jadi akikah silakan akikah saja, kalau korban saja. Jadi kalau ada orang mengatakan mana bisa Pak Ustaz, iya, nggak mungkin pula ibu satu mobil tapi niatnya dua, ke Dumai sekaligus ke Padang. Gimana ceritanya tuh Pak? Nggak ketemu itu. Tapi maaf, kalau ke Duri sekaligus ke Dumai itu masih mungkin bisa. Tapi niatnya ke Sumbar, tapi mobilnya ke Dumai, nggak ketemu Pak. Maka ulama katakan nggak bisa, karena ini kelompok pertama termasuk ulama yang paling banyak kita kagumi, yakni Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tapi bukan berarti tidak ada orang mengatakan bisa. Pendapat ini mazhab Abu Hanifah. Hanifah ini kecenderungannya agak lembut Pak. Di mana-mana coba lihat. Nah subhanallah, dia katakan ini boleh, karena pada prinsipnya apakah korban akikah itu sama-sama taqarrub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kita pertimbangkan di antara banyaknya maslahat, maka sesungguhnya ini tidak, yang paling kuat adalah bahwa antara akikah dengan korban itu tidak bisa disatukan. Maka mari kita nikmati nanti, termasuk hukum mengkonvensikan. Ada orang kadang-kadang, maaf, kan ada beberapa waktu yang lalu, sudahlah ngapain berkorban, padahal banyak orang miskin yang bermasalah. Bahkan ada di Jakarta itu dulu Pak, sudah dapat daging korban dari Masjid Istiqlal, sudah itu dagingnya dijual dengan alasan tidak ada makanan. Kalau begitu ngapain kita berkorban? Esensinya kan menolong, nggak bisa. Ini syiar. Syiar itu nggak boleh ditinggalkan apapun keadaan. Maka menyembelih itu syiar, bahwa Idul Adha itu ditandai dengan menyembelih. Maka betullah dalil mengatakan tidak ada amal yang paling baik dilakukan oleh orang setelah selesai melaksanakan sholat id kecuali menyembelih. Maka subhanallah, ini syiar. Maka luar biasa. Itulah sebuah hal yang bisa kita nikmati. Sekali lagi, korban itu bukan hanya untuk bagaimana maslahat ini, tapi adalah ketakwaan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Sesungguhnya Allah nggak pernah menerima daging hewan korban kalian, darahnya. Yang diterima adalah ketakwaan. Maka salah satu sifat orang bertakwa itu dia bersedekah. Maka bentuk sedekah itu salah satunya korban. Maka tadi dikatakan korban itu bisa dibagi tiga. Pertama, makan, nikmati, tidak ada ketentuan mau diapakan dia. Kemudian setelah itu hadiah. Hadiah itu apa? Konotasinya kepada orang yang kaya. Jadi orang kaya kan nggak boleh menerima sedekah. Tapi luar biasa, tempat kita ini kalau ngaku menerima, seluruhnya insya Allah mengaku jadi orang miskin. Luar biasa. Saya contohkan, maka maaf, Idul Adha ini sesungguhnya semangatnya semangat memberi, bukan semangat menerima. Kalau menerima itu biasanya lebih enak daripada memberi. Tapi maaf, mana pahala yang besar? Memberi. Maaf Bapak Ibu yang berbahagia, ada namanya di tengah masyarakat, kalau anak-anak kita kuliah namanya beasiswa Pak. Anak saya 3 orang, 2 kuliah, yang 1 insya Allah sebentar lagi kuliah. Kalau dia kuliah prestasi, selalu ada kalimat, ada beasiswa. Syarat beasiswa adalah miskin. Maka dikatakan, Pak, ini ada beasiswa tapi syaratnya miskin. Silahkan Bapak pergi ke lurah, minta Pak surat keterangan saya miskin. Saya nggak pernah mau minta. Nah, kalau memang itu syarat, enggak. Ngapa gitu Pak? Takut dikabulkan Allah langsung, kan bahaya Pak. Tapi betapa banyak orang tua, maaf, punya mobil, punya fasilitas, gaji banyak, dia mau meminta surat kalau dia miskin. Sesungguhnya dia bukan bersandiwara dengan Pak Lurah, tapi dia sedang mempermainkan Allah. Saya katakan, nah, saya nggak akan minta. Kalau itu yang disyaratkan kampus kamu tidak. Anak saya dapat. Yang kuliah di PCR, alhamdulillah, dari awal sampai sekarang saya nggak pernah bayar apapun. Dia ditanggung oleh pemerintah. Bukan karena keterangan miskin, karena prestasi. Subhanallah. Tapi tidak sedikit Pak. Orang-orang yang hari ini pergi datang ke kantor lurah minta surat miskin, Bu Lurah pasti akan kasih Pak. Dia segan sama Bapak. Walaupun Bapak datang ke situ Bapak Pejero, pasti surat miskin ditandatangani juga.
Subhanallah. Dan orang kampus dia nggak lihat, yang penting ada surat. Walaupun dia tahu anak kita, begitu mengantarkan berkas, handphone yang dibawanya iPhone Pro Max yang harganya 14 juta. Di tangannya surat miskin, tangan kanannya surat miskin yang diberikan ke BAK administrasi, tertulis itu kategori masyarakat miskin. Tangan handphone yang di kiri, handphone mereknya iPhone Pro Max harganya 14 juta. Dia tidak malu kepada manusia, apalagi kepada Allah. Saya gitu. Ada ketemu anak-anak yang memegang yang namanya KIF, Kartu Indonesia Pintar. Kalau dia masuk sekolah negeri, paling tidak UKT-nya paling bawah 515.000, atau paling tidak dia bebas yang namanya SPP. Tapi pergi sekolah bawa mobil pribadi, SPP tak bayar, hanya memegang sebuah kartu yang namanya kartu orang miskin. Sayang kadang-kadang orang yang betul-betul miskin tak dapat, sementara orang-orang yang pura-pura miskin dia dapat. Tanggung jawabnya bukan di sini loh, Bu, tapi tanggung jawabnya di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.